Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok behavioristik yang beranggotakan Hairani Mutia, Robiatul Adawiyah, dan saya sendiri Rona Diva Cantika Nurani akan mempresentasikan materi tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Pengertian teori belajar behavioristik. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Belajar menurut pandangan teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioristik dengan stimulusnya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Proses terjadi antara stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima harus dapat diamati dan diukur. Di dalam teori belajar behaviorisme, objek ilmu jiwa harus terlihat, dapat diindra, dan dapat diobservasi. Metode yang dipakai yaitu mengamati serta menyimpulkan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dari tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat dipengaruhi refleks keinginan hati. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik menurut John Wiwason. Menurut Desmita 2009, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John Wiwason pada tahun 1878 sampai 1958. Seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930 sebagai reaksi atas teori psikodinamika. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Menurut Ivan B. Palstow, paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya, proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli oleh dan netral atau perangsang biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsang netral disebut perangsang bersyarat atau terkondisional yang disingkat dengan CS atau conditional stimulus. Menurut B.F. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadiannya disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran.
Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Yang terakhir, kesimpulan. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon mendudukan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan. Menurut aliran-aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah membentuk asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dan cenderung untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.